Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Sore Kak. Selamat datang di pelatihan manajemen waktu. Apakah aku bisa produktif? Sebelumnya mau nanya nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang lain? Baik Gimana Kak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang mau hadir di acara pelatihan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ingrid Syahreni. Saya di sini sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua dalam 1 jam lebih ke depan untuk mempelajari mengenai manajemen waktu yang baik bersama pemateri-pemateri kita yang tak kalah cantik dan ganteng. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pelatihan kita hari ini, yaitu untuk mengerti cara mengatur waktu yang baik, yang agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan hasil kerja yang optimal, bermanfaat, dan tentunya agar kita menjadi lebih produktif. Di sini saya tidak sendiri, akan ada pemateri-pemateri keren yang akan menemani kita dalam memberikan materi manajemen waktu yang baik dan benar. Sebelum saya memperkenalkan pemateri-pemateri kita hari ini, saya mau menyampaikan tata tertib dan susunan acara terlebih dahulu. Tata tertib yang pertama, teman-teman wajib menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mic selama pemateri menyampaikan materinya. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Pada sesi tersebut, teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan mic dan memberikan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan. Sampai di sini udah paham? Dan yang terakhir, teman-teman wajib mengikuti semua rangkaian acara sampai pelatihan selesai. Dan rangkaian acara kita hari ini akan dimulai dari pembukaan, penjelasan materi dari pemateri pertama, ice breaking, dan game untuk sekedar bersenang-senang, belum melanjutkan ke pemateri yang kedua. Kemudian ada sesi tanya jawab, evaluasi, dan penutup. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya perkenalkan pemateri hari ini yang akan menjadi pemateri yang pertama, yaitu ada Kak Henry. Kak Henry, apa ada sudah di sini? Kak Henry, apakah Kak Henry sudah join bersama kita di sini? Oke, sudah ada Kak Henry di dalam. Dan untuk pemateri kedua, ada Kak Mutia Nur Ilmi. Halo Kak Mutia, selamat siang menjelang sore. Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar Kak? Selamat siang menjelang sore. Ya, apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, makasih Kak. Nanti sebentar kita berbincang-bincang lagi ya Kak. Oke, sebelum saya mempersilahkan pemateri satu, yaitu Kak Henry untuk memaparkan materinya. Oke, kayaknya agak sedikit terlambat ya. Oke, saya lanjut. Sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materinya, saya mempersilahkan teman-teman untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan teman-teman perlukan nanti di tengah pemateri sedang membacakan materinya atau menjelaskan materinya. Silakan untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Sudah? Gimana teman-teman? Sudah Kak. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada Kak Henry untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Henry, saya persilakan. Oke, selamat
siang menjelang sore untuk kita semua. Siang Kak Henry. Siang. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Oke, semua baik-baik saja ya. Bagaimana proses dalam menjalani hari-harinya nih, dalam mau weekend nih? Semua baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, mantap. Baik, perkenalkan, sebelum sampai ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Henry Trioganda Purba. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua dalam melakukan pelatihan kita pada hari ini. Saya sendiri pemateri satu yang akan mencoba memaparkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana manajemen waktu yang baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, kita mulai ya. Di sini saya akan mencoba berbagi pada kakak semua tentang bagaimana sih kita mengelola waktu agar kita bisa lebih produktif. Nah, banyak kita ketahui sekarang ini bahwa kita sebagai anak muda yang sudah beragam profesi ya, ada sebagian besar mungkin sebagai mahasiswa atau SMA atau lain sebagainya, itu masih sulit sekali dalam mengatur atau manajemen waktu kita sendiri. Apalagi dalam masa pandemi ini ya, kita yang kembali ke rumah atau tetap untuk stay di tempat pendidikan kita masih merasa sangat sulit bagaimana kita mengelola waktu dalam menjalani pandemi ini, apalagi dalam situasi pembelajaran daring ini. Ini adalah hal yang merupakan cukup sulit bagi kita sebagai anak muda dalam mengelola waktu kita sendiri. Nah, apalagi dalam dalam mengerjakan tugas kita ya, sangat sulit sekali. Nah, ini yang akan kita mencoba berbagi kepada teman-teman, mencoba kita jelaskan kepada teman-teman, kepada kakak semua, bagaimana dalam mengelola waktu kita agar bisa aktivitas kita itu lebih terjamin kualitasnya. Nah, tentu akan kita mulai dalam mengelola waktu itu ya sendiri untuk menciptakan waktu yang atau suasana yang produktif. Baik, kita mulai. Lanjut, Kak. Nah, baik. Sekarang kita mulai dari pengertian manajemen waktu itu sendiri. Nah, bagaimana sih atau apa sih pengertian dari manajemen waktu itu sendiri? Nah, kita semua tahu bahwa manajemen waktu itu merupakan ada suatu proses planning, atau perencanaan serta pengendalian yang dilakukan secara sadar oleh kita sendiri terhadap waktu yang akan kita habiskan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, terutama apa sih fungsinya itu dalam melakukan manajemen waktu adalah dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi dan produktivitas dalam melakukan aktivitas kita sendiri. Baik, untuk slide berikutnya. Nah, di sini manajemen waktu itu sendiri memiliki prinsip serta sifatnya. Nah, ini adalah sangat penting untuk kita ketahui bagaimana itu prinsip dari manajemen waktu itu sendiri. Nah, untuk prinsip manajemen waktu itu adalah yang pertama, bahwa manajemen waktu itu memiliki tujuan untuk mendirikan kedisiplinan. Sangat tepat sekali, dan kita semua pasti sudah tahu ketika kita untuk melakukan manajemen waktu, menentukan agenda yang akan kita tentukan pada satu minggu ke depan, 1 tahun ke depan, itu adalah melatih kita untuk membuat diri kita itu lebih disiplin lagi dalam membagi waktu. Itu utama dari prinsip manajemen waktu itu sendiri. Nah, untuk prinsip yang kedua, bahwa manajemen waktu itu memiliki kesatuan perintah, di mana beberapa orang hanya menerima satu jenis perintah. Nah, dan juga dipimpin oleh satu orang saja. Nah, bagaimana sih maksudnya hanya diterima oleh satu jenis perintah? Nah, ketika kita menentukan jadwal yang akan kita laksanakan ke depannya atau 1 minggu ke depan,
di dalam satu jadwal tertentu, pada hari tertentu, dan pada suatu waktu tertentu, itu kita berusaha berpikir, oh iya, pada hari Senin depan, aku ingin memulai mengerjakan tugas ini. Nah, kita diminta untuk berfokus pada satu tugas saja dan hanya dipimpin oleh satu orang saja. Siapa satu orang itu? Yaitu diri kita sendiri. Nah, kita diminta untuk fokus dalam melakukan pekerjaan tugas kita itu pada satu minggu itu untuk dipimpin oleh diri kita sendiri. Jadi ada kegiatan di luar dari itu, kita usahakan tetap fokus pada kegiatan yang sudah kita agendakan tadi. Nah, untuk seperti kenangan ya, bahwa kenangan itu tidak dapat diulangi, mungkin dapat dikenang seperti itu. Sifat waktu itu juga seperti itu. Waktu yang sudah lewat, yang kita agendakan, tidak dapat kita ulangi ketika sudah melewatinya. Kita harus membuat agenda baru seperti itu. Nah, untuk sifat yang kedua, bahwa waktu itu tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, maksudnya itu keinginan sesuai dengan keinginan diri sendiri adalah bahwa kita harus mengikuti jadwal kalender, hari tanggal, bahkan waktunya. Nah, di hari Senin jam 2 sore atau seperti itu, aku ingin melakukan ini. Nah, kita harus mengikuti jadwal hari dan tanggalnya. Kita tidak dapat menentukan sesuai keinginan kita sendiri, apakah sesuai jam apa gitu. Kita harus mengikuti alur jarum jam serta tanggal waktunya, seperti itu. Nah, untuk sifat waktunya, bahwa waktu itu bersifat tidak bisa diperlambat atau juga dipercepat. Nah, sama seperti sifat nomor 2 tadi, bahwa harus memiliki langkah-langkah atau steps yang sudah ditentukan oleh waktu itu sendiri, seperti itu. Oke, untuk slide berikutnya, Kak. Oke, di sini ada tokoh yang mengatakan pengertian dari manajemen waktu itu sendiri. Tokohnya adalah Davidson. Nah, Davidson ini mengatakan bahwa manajemen waktu itu adalah cara bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan sangat baik, dengan cukup baik, di mana seseorang atau kita sendiri mampu menyelesaikan sesuatu itu lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Nah, tentu untuk ketika kita melakukan manajemen waktu itu, kita ingin memiliki atau keuntungan dapat bekerja lebih cepat dan serta dapat membagi waktu itu untuk lebih cerdas lagi, seperti itu dalam melakukan aktivitas kita. Nah, untuk slide berikutnya. Slide berikutnya, Kak. Oke. Namun dalam manajemen waktu itu perlu juga kita ketahui tentang konsekuensi dari manajemen waktu yang buruk. Nah, ketika teman-teman melakukan manajemen waktu yang buruk, pasti teman-teman semua akan memiliki konsekuensi atau dampaknya terhadap diri kita sendiri. Nah, namun apa konsekuensi dari manajemen waktu yang buruk itu? Nah, tentu yang pertama adalah alur kerja yang buruk. Nah, ketika teman-teman melakukan manajemen waktu yang tidak tepat atau tidak sesuai, maka akan memiliki konsekuensi alur kerja yang buruk. Nah, di mana ketidakmampuan dalam merencanakan ke depan dan tidak berpegang teguh pada tujuan berarti efisiensi yang buruk. Nah, ketika teman-teman sudah mengagendakan waktu atau manajemen waktu yang akan teman-teman lakukan ke depannya, namun teman-teman memiliki alur kerja yang buruk, maka teman-teman akan menghasilkan konsekuensi di mana kita akan memiliki efisiensi yang buruk ketika kita tidak bisa menjalankan manajemen waktu itu dengan baik. Nah, yang kedua, konsekuensinya waktunya akan terbuang. Nah, bagaimana waktunya akan terbuang? Di mana manajemen waktu yang buruk akan menghasilkan waktu yang terbuang, jelas sekali ya. Di mana ketika kita tidak bisa mengendalikan waktu kita atau mengatur jadwal kita dengan baik atau salah, di sana ada sia-sia perasaan dalam diri kita sendiri, di mana waktu tersendiri itu kita merasa waktu itu terbuang
sendirinya aja, terbuang begitu aja seperti itu. Nah, untuk konsekuensi yang ketiga akan merasakan kehilangan kendali. Nah, kehilangan kendali di sini maksudnya di mana kita tidak tahu apa tugas selanjutnya, maka akan menderita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Nah, ketika kita tidak tahu apa yang harus atau langkah apa yang seharusnya kita lakukan setelah melakukan hal ini, itu kita sudah merasakan kehilangan kendali terhadap diri kita sendiri. Makanya kita diminta mengagendakan itu harus penuh sekali ya. Apa yang harus kita agendakan sudah tersusun rapi. Setelah ini apa, itu sangat penting bagi diri kita. Nah, konsekuensi yang keempat akan memiliki kualitas kerja yang buruk. Sangat benar sekali, di mana kualitas kerja yang buruk itu juga memberikan adalah dampak konsekuensi dari manajemen waktu kita yang buruk itu, di mana manajemen waktu yang buruk biasanya membuat kualitas pekerjaan kita menurun. Tentu ketika kita tidak mampu manajemen waktu, ketika tidak bisa mengagendakan sesuatu hal itu dengan baik, maka kita akan menghasilkan kualitas kerja yang buruk. Ketika teman-teman melakukan hal itu dengan tidak baik, maka akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan atau yang tidak baik juga. Nah, untuk konsekuensi yang kelima yaitu reputasi yang buruk. Reputasi yang buruk di sini maksudnya di mana jika klien atau kita sendiri tidak dapat mengandalkan waktu, maka orang yang mempercayai kita nih, terutama bagi kita mahasiswa atau bekerja, di sini akan hilang reputasi diri kita sendiri tentang apa pandangan atasan yang atau orang yang lain yang mempercayai kita seperti itu. Ketika atasan memberi kita tugas, namun kita melakukannya deadline banget, akan menghasilkan kualitas kerja yang buruk karena kita tidak menentukan atau mengagendakan manajemen waktu yang baik dalam melakukan tugas yang diberikan. Nah, ketika kita selesai mengerjakan dalam situasi deadline, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Pasti teman-teman semua akan merasakan hal itu ya, kebiasaan dalam deadline, dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas teman-teman yang lakukan dalam keadaan deadline itu akan menghasilkan tugas yang tidak maksimal. Nah, ketika kita menyerahkan tugas itu kepada atasan kita, kepada dosen atau kepada bos kerja kita, nah, ketika diperiksa itu akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Nah, jadi akan memiliki pandangan yang buruk tentang kita, bahwa kita memiliki reputasi yang tidak baik. Nah, itu maksud dari reputasi yang buruk tadi. Oke Kak, bisa dilanjut. Nah, di sini bagaimana atau inilah inti dari manajemen waktu itu. Kita diminta apa sih tipsnya dalam melakukan manajemen waktu itu? Nah, di mana dalam mengikuti dan mengerjakan keterampilan manajemen waktu ini dapat membantu seorang pekerja atau kita sendiri sebagai mahasiswa dapat menjadi lebih baik dan membuat rekam jejak karir kita lebih terbuka lebar. Pasti benar banget ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini tipsnya adalah tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana sih maksud dari tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang? Nah, di sini kita meminta dalam manajemen waktu itu sendiri, kita mulai mengagendakan dimulai dari hari yang pendek ya. Apa sih yang bisa aku lakukan dalam 1 minggu ke depan? Ketika udah weekend seperti ini nih, nah besok hari Minggu dalam melakukan hari 1 minggu ke depan, Senin sampai Sabtu ke depannya lagi, aku mulai mengagendakan waktuku. Apa sih yang aku lakukan dalam 1 minggu ke depan agar aku bisa lebih berkembang lagi, agar aku bisa lebih produktivitas lagi, lebih efektif lagi dalam melakukan tugas. Inilah prinsip dari tips dari melakukan tujuan jangka pendek. Begitu juga dengan tujuan jangka panjang. Jangka panjang itu seperti 3 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Ketika kita melakukan ada hal yang ingin kita capai, maka ditamakan adalah konsisten dalam waktu. Itu sangat penting dalam mencapai keinginan kita sendiri ya. Nah, untuk tips yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Nah,
Apalagi zaman sekarang ya teman-teman, dalam menggunakan jadwal agenda kalender ini tidak hanya melalui agenda kalender yang ada di rumah dinding rumah kita sendiri, namun kita bisa mengatur penggunaan jadwal agenda kalender di HP kita sendiri. Nah, saya juga sering seperti itu. Saya ingin diingatkan mengagendakan waktu, mengagendakan kegiatan itu melalui HP saya sendiri. Jadi ketika waktunya sudah tepat, sesuai yang sudah saya agendakan, maka akan bunyi notifikasi bahwa diingatkan untuk melakukan tugas ini yang sudah saya susun tadi sebelumnya. Nah, di sini kita diminta dalam tips ini untuk menyisihkan waktu dalam menyelesaikan tugas paling utama dan terdepan dalam daftar kita sendiri, bahwa itu adalah hal yang penting dalam mengatur waktu kita sendiri. Sangat benar sekali ketika kita diingatkan dan sudah menyusun agenda waktu itu merupakan tugas yang paling utama yang harus kita lakukan. Nah, untuk tips yang ketiga, menempatkan pekerjaan utama yang lebih dahulu. Nah, ini diminta dalam diri kita agar lebih bisa memprioritaskan apa yang lebih penting untuk kita lakukan. Nah, ini kita diminta untuk mengembangkan diri kita dalam memprioritaskan sebuah keterampilan. Nah, apalagi kita dihadapkan situasi-situasi yang sangat sulit, dihadapkan dua deadline yang bersamaan waktunya, kita harus bisa lebih bijak memanajemen waktunya. Bagaimana sih ketika aku melakukan dua pekerjaan ini, aku bisa selesai dalam situasi tidak deadline. Nah, kita harus tahu ketika dua hal itu adalah sangat penting, namun kita harus lebih memikirkan lagi di mana yang lebih penting, tugas ini atau tugas yang satu lagi. Nah, maka dari itu kita diminta untuk melakukannya satu-satu, jangan multitasking. Sama seperti yang tadi itu, ketika kita melakukan multitasking, maka kualitas pekerjaan kita itu sangat buruk nanti hasilnya atau tidak maksimal. Maka prioritaskanlah sesuatu pekerjaan yang lebih utama, yang kita anggap lebih utama, bahwa prioritas itu sendiri adalah sebuah keterampilan yang sulit, tetapi akan menjadi lebih mudah dengan latihan yang konsisten. Kita diminta untuk lebih konsisten dalam memikirkan bagaimana atau apa sih yang lebih prioritas, pekerjaan yang lebih prioritas untuk wajib dikerjakan, seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, untuk manfaat dari manajemen waktu itu sendiri, bahwa manajemen waktu itu akan memberikan manfaat yang sangat baik sekali bagi perkembangan diri kita. Apa sih manfaatnya? Bahwa yang pertama adalah manfaat manajemen waktu itu akan meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam pekerjaan. Sangat benar sekali. Kita melakukan manajemen atau mengagendakan waktu itu untuk membangun produktivitas serta efisiensi dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita secara efisien, lebih produktivitas dalam melakukan hari-hari kita, dalam melakukan tugas-tugas kita, seperti itu. Nah, untuk manfaat yang kedua, akan meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Nah, benar sekali. Peningkatan kepuasan pekerjaan ketika kita lakukan pekerjaan itu sesuai agenda yang kita rencanakan dan itu selesai dengan baik, maka akan memberikan kepuasan tersendiri dalam diri kita. Oh iya, ketika aku mengerjakannya tidak tergesa-gesa atau sesuai jadwal yang sudah aku agendakan, maka akan memberikan kepuasan tersendiri yang tadi dalam diri kita ya. Oh iya, ternyata aku mampu mengendalikan diriku, bisa mengerjakan ini sesuai jadwalnya. Itu akan memberikan kepuasan serta kebanggaan dalam diri kita sendiri. Nah, untuk tips manfaat yang ketiga, bahwa manajemen dari waktu itu sendiri akan memberikan atau dapat mengurangi kadar stres dan tekanan. Sangat benar sekali ya. Pasti ketika kita melakukan pekerjaan deadline, tamu yang paling utama hadir itu adalah stres serta merasa ketekan ya dalam diri kita sendiri, atau merasa tergesa-gesa, khawatir. Nah, dalam manajemen waktu itu, kita akan merasakan kadar stres dan tekanan yang lebih sedikit, seperti itu, karena tuntutannya tidak deadline seperti itu, atau kita sudah memiliki agendanya. Nah, untuk manfaat yang keempat, akan mencapai target dan tujuan. Ini adalah tujuan utama atau cita-cita yang akan kita
utamakan atau ingin yang kita raih ketika kita melakukan manajemen waktu. Ini yang akan menjadi target utama kita, bahwa dalam mencapai target dan tujuan ketika kita melakukan manajemen waktu, seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba kepada teman-teman semua memberikan suatu pelatihan bagaimana cara manajemen waktu. Di sini saya akan mencoba bertanya kepada teman-teman semua, meminta kepada teman-teman semua tentang manajemen waktu yang baik dalam diri kita sendiri. Oke Kak, di sini sudah disiapkan alat tulisnya. Sudah Kak. Baik, saya ingin mencoba melakukan pelatihan manajemen waktu kepada teman-teman semua tentang kita melakukannya dari tips tadi. Coba Kak dimundurkan dari tipsnya tadi. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, atau saya ingin mencoba meminta kepada teman-teman semua, coba ditulis apa agenda tujuan jangka pendek Anda dalam 1 minggu ke depan. Atau apakah teman-teman semua sudah mengagendakan rencana apa atau kegiatan apa yang akan aku lakukan pada 1 minggu ke depan. Nah, serta ada komitmen dalam diri sendiri bahwa aku harus mampu melakukan hal ini dalam 1 minggu ke depan. Aku harus bisa mencapai ini dalam 1 minggu ke depan. Atau sudah punya agenda tujuan jangka panjangnya belum? Saya ingin meminta yang saya akan mencoba bertanya kepada salah satu teman-teman apa tujuan jangka pendeknya yang akan dilakukan 1 minggu ke depan. Apalagi ini weekend nih. Coba ya. Sudah ditulis? Oke. Saya rasa cukup ya, mungkin sudah ada agendanya. Saya ingin mencoba bertanya kepada Kak Sasa Lareza nih. Halo Kak Sasa, boleh berbagi nggak? Boleh berbagi nggak Kak nih, apa nih tujuan jangka pendeknya? Oh, boleh Kak. Tujuan jangka pendekku itu nyelesain proposal kuanti yang mau dikumpul minggu depan di hari Rabu. Kayaknya bukan aku aja sih, mungkin teman-teman yang lain juga kayaknya pada belum siap ya. Aku mau nyiapin itu dulu di tujuan jangka pendekku. Kalau di tujuan jangka panjang, aku mau buat rencana abis UAS nanti mau nonton list-list drakor yang belum aku tonton sama sekali selama UAS ini. Itu sih Kak, dan mencoba kembali lagi berolahraga. Ya ampun, udah gak pernah lagi olahraga sih Kak selama UAS ini karena waktunya mepet, banyak yang harus dikerjain, project-project yang harus dikelarin, jadi kayak gak sempat gitu buat olahraga. Itu sih Kak, buat jangka pendek dan jangka panjang. Makasih. Oke, sangat produktif banget ya untuk memberikan dampak positif bagi diri Kakak Sasa sendiri. Nah, itu tujuan dari jangka pendek sampai jangka panjang, ingin memberikan hal yang positif lagi kepada diri sendiri. Nah, dia sudah ngelis nih daftar-daftar drakor yang akan dia tonton pada ketika selesai UAS nanti. Ya, terima kasih Kak Sasa. Untuk Kak Dwina nih, apa nih Kak tujuan jangka pendek yang sudah Kakak rencanakan dalam 1 minggu ke depan? Bisa dikasih tahu Kak? Iya, halo selamat siang semuanya. Selamat siang Kak. Udah bikin list sih, udah bikin list yang jangka pendeknya. Itu mungkin sama sih ya kayak Kak Sasa ya. Untuk jangka pendeknya itu aku mau ngerjain proposal penelitian kuanti. Aku pengen cepat selesai karena ini udah deadline-nya banget ya. Nah terus untuk list jangka panjangnya, tujuan jangka panjangnya aku sama juga pengen nontonin film-film action yang belum aku tonton. Jadi dan aku juga mau beli akun Netflix, terus aku mau maraton nonton film. Itu sih kayaknya. Dan satu lagi juga kayaknya sama sih, olahraga. Karena semasa UAS ini disibukkan dengan tugas-tugas, jadi tidak sempat untuk olahraga. Seperti itu Kak Henry, mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat produktif juga ya Kak ya dalam manajemen waktunya.
Ini dua orang udah tentang nonton itu akan selalu hadir juga ya. Baik, saya ingin mencoba bertanya kepada satu lagi ya, Kak Yosua. Ayo Kak Yosua, coba berbagi Kak, bagaimana sih atau apa sih tujuan jangka panjang atau jangka pendek yang sudah Kakak tetapkan nih? Kak Yosua Ferdianto. Tujuan. Oke, kakak ini, oh di room chatnya. Tujuan jangka pendeknya baca buku, upgrading soft skill. Tujuan jangka panjangnya kak, menutup pikiran saya libur kak. Oke mantap, dihabiskan liburnya dulu ya kak ya, nggak ada yang mau diplanningkan dulu ya. Baik, terima kasih kak untuk partisipasinya. Nah sangat produktif banget ya dari 3 teman-teman tadi, mencoba sudah ngelis apa yang akan mereka lakukan ke depannya, 1 minggu ke depannya. Sangat produktif untuk perkembangan dirinya. Nah demikian kak dari saya. Jika terima kasih kak, demikian dari saya ya. Terima kasih. Makasih Kak Henry. Banyak banget manfaat nih yang kita pelajari dari materi yang udah disampaikan Kak Henry, mulai dari manajemen waktu, tips-tips, serta cara mengatur waktu jangka panjang, jangka pendek dengan baik tentunya. Nah, setelah ada manfaat, ternyata ada juga konsekuensi yang akan kita rasakan apabila kita tidak bisa membagi waktu kita dengan baik dan benar. Sebelum melanjutkan ke pemateri yang kedua, saya akan mempersilahkan teman-teman saya dari Icebreaker ya, ada Kak Mia dan Kak Dike. Apakah sudah ada di sini? Sudah Kak. Ya, halo Kak Dike. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang. Oke, hari ini kita mau main apa nih Kak? Jadi kan mau main sambung kata, tapi dari huruf terakhirnya nih. Oke, penasaran sih kayak gimana. Tapi sebelum itu saya mau perkenalkan lagi icebreaker yang kedua, ada Kak Mia di Wahyuningrum. Kak Mia. Halo Kak Inggit. Halo Kak, selamat siang menjelang sore. Hari ini kita main apa Selamat lagi? siang menjelang sore juga. Hari ini kita mau main hampir sama kayak Kak Dike, tapi beda dikit. Ini kita main rantai kata, gitu. Rantai kata. Wah, Iya. seru sekali sepertinya. Kita nggak usah berlama-lama, kita hibur diri dulu saja sembari mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke pemateri selanjutnya. Kepada Kak Dike dan Kak Mia, saya persilakan. Halo semuanya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Iya Kak. Iya. Dengan materi yang tadi disampaikan menarik sekali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dike Kristi. Saya di sini sebagai icebreaker. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk bermain sedikit nih. Jadi prosedur permainannya adalah yang pertama, saya akan memilih satu topik. Misalnya seperti nama benda, nama binatang, atau nama buah-buahan. Nah, yang kedua, saya akan menunjuk salah satu persatu partisipan. Dan yang ketiga, audiens yang ditunjuk menyebutkan kata yang berhubungan dengan huruf terakhir dari kata sebelumnya. Oke, jadi kita langsung praktekkan saja ya. Topik yang pertama itu adalah nama-nama benda. Saya akan memulai dengan kata gitar. Lanjut Kakak Sri Ainun. Gitar, akhirannya R kan? Roda. Boleh diulang Kak Ainun? Roda. Roda, oke, roda. Selanjutnya Kakak Yosua.
Oke. Handuk, anduk, an- Lanjut Kakak Muntia. Korden. Boleh diulang Kakak Mutia? Kayu. Kayu. Kayu Kakak Sasha Lareza. Uang Kak, uang. Uang Kakak Ulandari. Kakak Ulandari. Oke, kita lanjut ke Kakak Rivaldi. Kakak Rivaldi, uang. Apa ya? Bingung. Gunting Kak. Oke, gunting Kak Rivaldi dibantu sama Kakak Sasya. Kita lanjut Oke, makasih. gunting Kakak Inggit. Gelang. Gelang. Lanjut gelang Kakak Erni. Gelang Kakak Erni. Gitar. Udah ya? Udah jadi Galon. Galon, galon. Galon. Oke, galon Kakak Christine. Nampan. Gimana Kak Garpu. Christine? Oke, nampan Kakak Christine. Kita lanjut ke Kakak Henry. Nampan. Aduh, bingung juga. Bingung. Oke, kita lanjut ya ke topik selanjutnya. Baik, topik selanjutnya adalah nama-nama binatang. Nama-nama binatang langsung saja Kakak Mia. Hurufnya apa ya tadi Kak? Terserah Kakak Mia yang pertama kali. Macan. Oke, macan Kakak Saskia. Nyamuk Kak. Nyamuk. Benar sekali. Lanjut ke Kakak Rivaldi. Ini sumpah nggak paham. Nggak ngerti sama ini ya. Apa ya? Itu kuda. Henry. Kuda. Oke, kuda. Lanjut ke Kakak Dwina. Ayam. Ayam Kakak Mutia. Marmut Kakak. Kita lanjut ke Kakak Yosua. Tikus lanjut ke Kakak Sri Aiman. Sapi. Oke, sapi lanjut ke Kakak Erni. Sapi Kakak Erni. Ikan. Oke, ikan. Kita lanjut ke Kakak Mia. Kita balik kembali lagi ke Kakak Mia. Naga.
Oke, naga. Naga. Kakak Mutia. Ayam. Ayam sudah Kak Mutia. Anjing. Oke, anjing. Anjing Kakak Henry. Kakak Henry. Aduh, susah banget berpikir ya. Iya Kak. Gajah, Kak. Iya, Oh iya, gajah. gajah. Oke, gajah. Kita lanjut ke Kakak Gorila. Oh, gorila. Kakak Dwina gorila, Kak. Angsa. Angsa, iya. Semakin seru permainannya. Kita lanjut. Angsa Kakak Wulandari. Oke, Angsa Kakak Christine. Angsa Kakak Christine. Oke, sepertinya nama binatang sudah banyak sekali dari kita sebutin ya. Gimana nih kita lanjut lagi ya? Kita lanjut ke nama-nama negara. Oke, kita mulai. Saya akan menyebutkan satu negara, Indonesia. Indonesia, Kakak Erni. Australia. Oke, Australia, Kakak Henry. Arab Saudi. Arab Saudi. Lanjut ke Kakak Inggit. Arab Saudi. Iya. India. Gimana Kak? India. Oh, India. India, lanjut ke Kakak Mia. Afghanistan. Afghanistan, lanjut ke Kakak Mutia. Nepal. Nepal, kita lanjut ke Kakak Rivaldi. Ntar mikir dulu ya. Iya, silakan Kak. Nepal ya tadi ya? Iya benar, Nepal Kak. Apa ya? Negara tadi ini. Oke, kita hitung mundur ya. 3, Oke. 2, 1. Apa ada teman-teman lain yang mau membantu? Laos. Oh, Libya. Oh iya. Libanon. Oke, kita pilih Laos ya. Laos, lanjut ke Kakak Sasya. Sweden, Kak. Sweden, Kakak Sri Ainun. Swiss. Gimana Kak Ainun? Swiss. Kita hitung lagi ya. 3. Swiss. Iya Kak. Boleh diulang Kak Ainun? Swiss katanya, kata Kak Ainun. Oke, Swiss. Swiss, lanjut ke Kakak Kak Yosua. Ayo Kakak Yosua, Swiss. Oke, nyerah. Atau teman-teman lain ada yang tahu? Singapura. Singapura, iya benar. Spanyol kan Spanyol. Iya, banyak sekali ternyata ya. Tapi waktu main tuh kita deg-degan jadi bingung.
Kita mau lanjut lagi atau sudah nih teman-teman semua? Lanjut. Lanjutkan. Oke, kita lanjut ya ke nama-nama buah-buahan. Saya akan memilih buah ceri. Buah ceri Kakak Mia. Ceri. Apa ye? Ceri, kita pilih pakai i aja kali ya. Ceri Kakak Mia. Buah i. Ini buah apa ya? Apa ya? Oke, sepertinya sulit ya. Coba tolong teman-teman yang lain nih. Ada yang tahu nggak nih buah yang berawal dari huruf i? Mangga. Kurang tahu Kak. Oke, berarti kita skip aja ya buah ceri. Kita lanjut ke buah pisang. Pisang Kakak Dwina. Pisang. Apa ya? G ya. G. Apa ya? Apa ya buah dari G apa ya? Apa ya? Oke, boleh deh. Wah, pas ada yang nggak tahu. Atau kita boleh pakai gambir ya? Gandum buah nggak sih? Gambir. Oke, kayaknya susah nih buah dari G. Kita ganti lagi deh. Buah dari durian. Durian Kakak Dwina lagi. Kakak Dwina durian. Nangka. Oke, nangka. Kakak Erni, nangka. Apel. Oke, apel. Kakak Christine. Kata Kakak Christine langsat. Langsat. Kakak Yosua. Ayo Kakak Yosua, kita hitung ya. 3, 2. Oh iya, ada di chat katanya Oke, lanjut ya. Kita lanjutin ya teman-teman. Masih semangat kan semuanya? Masih Kak. Oke, terima kasih. Lanjut. Buah timun Kakak Dwina. Iya, N ya? N, timun, N. Buah naga, sepertinya. Oke, buah nanas Kakak Mutia. Silakan Kakak Mutia. Apa ya? Nanas. S. Semangka. Oke, semangka. Lanjut ke Kakak Inggit. Apel. Oke, apel. Tadi apel udah ya Kak Inggit ya. Yang lain ada nggak nih Kak? Anggur. Anggur. Oke, anggur. Iya. Kita lanjut ke Kakak Henry. Buah R. Apa ya? Aduh, Buah R Kak. dibantu dong guys. Rambutan ya. Rambutan. Oh ya, rambutan. Oke, rambutan. Lanjut ke Kakak Sasa. Ayo Kak Sasa. Buah, apa ya, N? 66 kali. 66 buah nggak sih itu? Nggak tahu. Oke, sepertinya sudah semua nama buah-buahan nih ya yang kita sebutkan. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Boleh kita semua tepuk tangan dulu nih. Oke, selanjutnya saya mau bertanya nih. Jadi, apa manfaat yang didapatkan dari permainan tersebut? Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin menjawab. Menguji konsentrasi, Kak. Oke, kata Kakak Inggit menguji konsentrasi. Gimana dengan teman yang lainnya?
melatih kecepatan berpikir. Melatih fokus Kak juga. Oke, melatih fokus, melatih kecepatan berpikir. Apa ada lagi teman yang ingin menjawab? Melatih sejauh mana kita mengenal nama buah dan nama negara, nama apa itu nama hewan. Iya, benar sekali. Kita menjadi nama pengetahuan ya untuk tahu nama-nama buah, negara. Selanjutnya, Kakak Yosua menjawab pengetahuan yang luas membuat kita banyak pengetahuan. Oke. Jadi saya simpulkan saja, ice breaking ini berguna untuk melatih tingkat konsentrasi, melatih fokus, melatih atau membangun cepat tanggap dari peserta sehingga kita bisa kembali fokus di tengah pelatihan. Konsentrasi peserta tentu akan terlihat karena permainan ini masih berkaitan dengan kecepatan. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak. Tapi sebelum saya mempersilakan kepada Kak ya sebagai pemateri kedua, kita istirahat sejenak ya teman-teman, mumpung lagi azan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita lanjut lagi pelatihan kita hari ini. Masih pada di sini kan? Masih pada di depan layar HP, depan layar laptop, kemana-mana. Masih Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan permainan yang tadi sebelumnya ada Kak Tiga. Sekarang dia akan melanjutkan oleh Kak Nia. Pada Kak Nia, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Inggit. Iya. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar sangat jelas Kak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke permainan kedua ya. Semoga masih pada semangat untuk kegiatan hari ini. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mia Dwi Wahyuningrum. Teman-teman bisa panggil saya Mia. Saya di sini sebagai icebreaker yang kedua. Oke, teman-teman kita lanjut ke permainan kedua ya. Permainan ini itu rantai kata. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama permainan ini. Oke, nanti sekarang akan saya jelaskan aturan mainnya. Jadi nanti saya akan pilih, saya akan katakan beberapa kata atau sebuah kalimat yang nanti orang yang saya tunjuk akan membuat kalimat lagi minimal 2 kata dari kata terakhir yang saya ucapkan, gitu. Bisa dipahami nggak? Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, misalnya saya bilang gelas kaca. Terus saya tunjuk satu orang. Misalnya Kak Inggit. Nah, Kak Inggit melanjutkan kalimat selanjutnya yang berawal dari kaca. Dan kalimat ini itu teman-teman tuh buat nggak perlu yang mengandung makna tertentu gitu ya. Maksudnya kayak random terpikirkan oleh teman-teman gitu, nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Apa bisa dipahami? Bisa Kak. Kita bisa lanjut aja ya. Kita lanjut permainan ya. Oke, saya mulai dari kertas robek. Dimulai dari Kakak Dike. Robek hatiku. Hatiku ya. Selanjutnya Kakak Inggit. Hatiku. Hatimu rapuh. Rapuh. Lanjut lagi Kakak Henry. Rapuh bagaikan apa ya? Aduh, bingung. Rapuh bagaikan deh.
Itu aja Aku Kakak bagaikan. bagaikan. Lanjut lagi kakak Christine. Bagaikan. Kakak Christine. Bagaikan bintang di langit. Langit. Oke, kita lanjut lagi ke kakak Sri Ainun. Tadi apa Langit. ya? Di langit. Langit kata Kak Christine terakhir di langit. Langit yang cerah. Langit yang cerah. Cerah. Oke, lanjut lagi ke kakak Sasha. Cerah seperti masa depanku. Asik. Amin. Amin. Depanku. Oke, terakhirnya depanku. Lanjut ke kakak Erni. Kakak Erni ada? Depanku orang. Depanku orang. Lanjut lagi orang. Kakak Anitia ada? Anitia Setia. Orang. Apa nih? Kak, maaf Kak, lagi di jalan. Oh ya, kita alihkan ke kakak siapa ya? Kakak Rivaldi deh, kakak Rivaldi. Orang yang sangat Orang yang sangat. Udah? Atau lain? orang yang sangat aku cintai. Cintai, asik. Lanjut lagi ke kakak Yosua. Aku setiap hari Ya, lanjut lagi ke kakak Dike. Kakak Dike. Ususmu bergetar karena kepedasan. Kepedasan. Oh, kita lanjut ke siapa ya? Ke kakak Christine. Kakak Christine lagi. Apa nih kak? Kakak Christine ada? Masih ada di sini? Apa ya? Random aja kak. Kepedasan bagaikan neraka. Apa sih? Neraka. Terakhir deh, terakhir ke kakak Erni. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Oke teman-teman, dari saya singkat aja ya kayaknya, mengingat waktu yang masih terbatas. Oke, kayaknya segitu aja permainan dari saya. Tapi sebelum saya akhiri, sebelumnya ini saya mau tanya sama teman-teman, menurut teman-teman ada nggak sih manfaat dari permainan yang udah kita lakuin sebelumnya? Ada nggak? Ada yang mau jawab? Atau malah nggak ada manfaatnya sama sekali? Ada yang mau jawab? Apa kak? Berarti bagaimana cara kita untuk merangkai kata. Bagus. Ada lagi? Kesehatan itu penting, penting banget. Melatih Ada lagi yang mau jawab? kreativitasan. Bagus. Ada lagi yang mau bantu jawab? Oke, kalau nggak ada, jadi teman-teman, jawaban teman-teman itu benar semua, melatih kreativitas dan lain-lain. Permainan yang barusan itu juga bisa melatih konsentrasi kita, lalu juga bisa melatih fokus kita. Selain itu, melatih cepat tanggap dan cepat berpikir dalam menjawab. Oke, teman-teman, kayaknya cukup aja dari saya. Semoga semuanya masih segar sampai acara berakhir ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih Kak Mia, Kak Dike sebelumnya. Sangat seru ya teman-teman. Rasanya ingin main lagi, tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa untuk melanjutkan permainan. Oke, daripada berlama-lama, saya persilahkan kepada Kak Mutia, salah satu materi untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Mutia, saya persilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya semua nih? Baik. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas Kak Hendy yang tadi. Yang pertama, pembahasan kali ini ada 5 poin. Yang pertama adalah produktivitas optimal. Yang kedua, analisis penggunaan waktu. Yang ketiga, prinsip SMART. Yang keempat, pekerjaan rutin dan non-rutin. Dan yang kelima adalah self-reward dan pengolahan emosi. Oke, pertama-tama saya akan bertanya pada teman-teman semuanya. Ada yang tahu tidak apa itu produktivitas optimal? Gimana, ada yang tahu? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Kurang tahu ya Kak. Ya udah, produktivitas adalah adalah suatu ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang optimal. Produktivitas bisa diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk bisa menghasilkan suatu daya dalam berproduksi. Kak Mia bisa ditampilkan materinya supaya teman-teman bisa melihat. Udah share link kok, udah share screen tuh soalnya. Oh udah Pak. Bentar ya, lihat dulu. Oh ya. Lanjut lagi ya. Yang kedua adalah analisis penggunaan waktu. Dalam analisis penggunaan waktu ini sangat diperlukan sebagai evaluasi pada setiap waktu yang telah digunakan agar mencegah waktu yang terbuang sia-sia di masa yang akan datang sehingga kita semua menjadi lebih produktif lagi. Lanjut. Di sini ada juga yang dinamakan dengan prinsip SMART. Prinsip SMART itu dibagi menjadi yang S, yaitu spesifik. Saat memiliki target ataupun rencana, seseorang perlu menetapkan target yang spesifik. Buat target secara detail, jelas dan dapat dipaparkan dengan baik. Dalam spesifik ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu target umum yang harus dilakukan lebih sering dan target yang spesifik yang artinya harus mendapatkan keuntungan. Yang kemudian adalah terukur. Apabila teman-teman sudah menentukan tujuan secara spesifik, maka langkah selanjutnya adalah mengukur progres dari tujuan spesifik yang sudah teman-teman buat. Apakah teman-teman bisa melihat kita semakin dekat dengan tujuan ataukah tidak? Berikutnya adalah dapat tercapai. Pada poin ini, teman-teman juga perlu mengetahui bahwa target yang teman-teman lakukan tersebut dapat dicapai. Artinya target ini tidak boleh terlalu mudah, tetapi tidak boleh juga terlalu sulit. Dengan adanya ini, teman-teman dapat menilai apakah tujuan yang teman-teman buat tersebut dapat dicapai atau tidak. Berikutnya adalah sesuai. Saat teman-teman membuat target, teman-teman perlu memilih target yang lebih relevan. Artinya, jika target tersebut tercapai, target tersebut akan dimiliki dampak terhadap yang lainnya.
Batas waktu. Jika teman-teman memiliki tujuan, tentu teman-teman harus menetapkan batas waktu dalam pencapaian tujuan yang teman-teman miliki. Batas waktu ini harus realistis, diperlukan agar dapat terfokus pada dan dapat mempersiapkan sumber dana yang diperlukan sedini mungkin. Oke, dilanjut ke materi berikutnya. Membedakan pekerjaan rutin dan non-rutin. Nah, yang pertama ini adalah menyelesaikan yang penting terlebih dahulu. Barulah setelah itu disusul dengan berbagai hal. Contohnya, teman-teman mempunyai satu tugas yang memang deadline-nya sudah dikumpulkan besok, ya. Itu artinya teman-teman harus memprioritaskan tugas itu terlebih dahulu. Yang kedua, mulailah berkomitmen untuk menolak berbagai kegiatan atau hal yang akan menyia-nyiakan sejumlah waktu yang berharga dengan percuma. Contohnya, teman-teman ini lagi ngumpul sama teman-teman. Teman-teman harus menyampingkan soal itu dulu karena teman-teman mempunyai tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga adalah jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara terburu-buru. Ini akan membuat Anda berisiko untuk melakukan kesalahan dan juga berbagai hal yang lainnya. Karena sesuatu yang ditunda-tunda itu sangatlah tidak baik untuk kedepannya. Ingatlah kalau misalnya ada seseorang yang sering menunda-nunda suatu pekerjaan, pastinya bakalan lambat juga akan nyampe pada finish. Teman-teman sudah ada di garis finish. Masa teman-teman masih mau ada di start? Yang berikutnya, Kak, self reward. Self reward dapat membantu menambah energi positif kita dalam bekerja sehingga kita bisa melepas penat dan kembali mendapatkan semangat untuk mencapai target yang kita selanjutnya. Di sini self reward ini tidak ada salahnya ketika teman-teman ingin merasakan liburan atau berjalan-jalan dengan orang lain, keluarga misalnya. Itu tidak mengapa asalkan pekerjaan yang teman-teman lakukan itu telah selesai. Dan yang kedelapan adalah pengolahan emosi. Kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan sebagai bentuk kemampuan diri sendiri untuk mengolah perasaan dan menghadapi kesulitan sehari-hari. Cara berpikir tentang diri sendiri dapat memiliki efek yang kuat pada kejiwaan. Manfaat pengolahan emosi ada 5 poin. Yang pertama, kemampuan memutuskan bagaimana reaksi terhadap suatu keadaan. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Yang ketiga, mampu mengatasi emosi negatif. Yang keempat, mampu mengatasi emosi pada suatu situasi yang genting. Dan yang kelima, dengan pengolahan emosi yang baik, kita mampu menyelesaikan tugas. Oke, segitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, Kak. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah video motivasi yang tentunya akan menambah wawasan dan informasi yang akan kita peroleh sebagai cara kita, mungkin tips-tips juga sedikit sebagai bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik. Kepada operator, silakan untuk memulai videonya.
Oke, mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kendala jaringan. Kita tunggu sebentar ya. Lo bisa 98 jam setiap minggunya. Ya kan? Buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget merasa kerjaan lo gak bisa selesai. Padahal kadang sampai nggak tidur. Paginya juga masih harus ke kampus, atau ke kantor, atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Ya lo pastinya gitu ya, gue pikir lo gak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu adalah manajemen waktu. Makanya di video ini lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Oke, gue lagi nggak mood basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levitin juga. 3 buku itu recommended banget kalau misalnya menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau googling mungkin dan mau beli, itu 3 buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada 4 langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang nggak se-mainstream itu, supaya lebih seru aja. Ya, dan supaya emang bener-bener mungkin buat lo yang sebelumnya gagal, mungkin ini yang bisa lo lakukan. Yang pertama, time block. Apaan tuh time block? Simple. Untuk awal, lo harus mencatat dalam seminggu. Lo itu ngapain aja, tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat. Lo catat jam 3 itu lo ngapain, jam 4 itu lo ngapain, lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tahu lah dalam waktu 3 hari, lo itu ngapain aja. Dari mulai lo bangun tidur, sampai lo tidur lagi. Itu amat fix. Kenapa kan? Gue harus melakukan itu. Gunanya ada 2. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti ke depannya pas lo ngejadwalin lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan membuat lo sadar time management lo itu udah sampai mana. Udah bagus kah? Masih ambiar banget kah? Atau kayak gimana? Which is enggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar. Jadi nanti lo bisa benar-benar tahu juga waktu apa lo paling efisien dan apa biasanya lo paling fokus dan lain. Tapi kalau kayak gitu bukannya gue bisa kira-kira aja ya otak gue. Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik script yang gue tulis di video 30%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue harus bawa biasanya di setiap video ini adalah you shouldn't trust you 1%. Banyak masalah yang muncul di hidup lo itu basically karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pintar banget, iya enggak? Kadang-kadang biasnya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang kalau menurut gue banyak itu satu. Terus udah kayak gitu otak lo juga punya kebiasaan jelek, dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif, lebih peka terhadap hal yang negatif, bikin lo stres, bikin lo cemas dan lain-lain. Dan kadang-kadang otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap, tapi tetap aja nyari pattern. Dan akhirnya patternnya betul, karena emang infonya nggak lengkap. Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation.
penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang misalnya emang lo sering salah dalam estimasi waktu, kayak misalnya lo bilang ke bos lo bisa ngelakuin tugas malam ini, dan ternyata nggak bisa, itu bukan salah lo. Emang otak lo emang bangsa kalau sampai ini. Jadi sekarang ini gimana? Kan ya catat. Kalau gue biasanya nih, gue pakai web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai, lo bisa klik start, dan ketika selesai pekerjaan lo tinggal klik finish, dan otomatis akan tercatat di situ. Lo ngapain aja, dan waktunya itu berapa lama. Atau ya udah sih, lo bisa pakai stopwatch di smartphone lo juga. Ya pokoknya yang pertama, ini lo ngapain aja, time lo. Itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo, dan lo udah ngeliat betapa tahu berbahan gitu. Ya, juga gitu kok. Masalah. Udahnya, lo butuh rencana, lo butuh jadwal, dan itulah step yang kedua. Plan the whole week. Setelah lakukan apa? Lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar atau apa. Pun kalender yang lo pakai dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin, bukan cuma di list doang. Lo harus tahu setiap harinya itu lo akan ngelakuin apa. Dan mungkin mikir, wah ini gitu. Kenapa nggak pakai list aja gitu, kayak to-do list? Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deep Work, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu tidak cukup. To-do list itu mengingat, bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management, it's dan menjadwalin keseharian lo adalah hal yang bahkan dia bisa berhubungan. Penelitian terhadap CEO perusahaan itu penjadwalannya si CEO berarti makin perencanaan. Ya, tapi ingat, ini bukan sebuah akibat. Penelitian yang tadi jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji. Tapi aliansi. Nah, jadi ketika ngejadwalin what you do dan what makes you happy, more time than you think, dia bercerita di buku di seluruh dunia. Dari mulai artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman perusahaan top 50 di dunia, eksekutif negara, orang banyak banget yang diwawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka, dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya seorang data analis, ya lo habisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya habisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang nggak penting kayak balasin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin melakukan apa yang lo senang. Dan ini berguna banget jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada dua. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo itu lebih terasa. Selain itu,
lo juga bisa jadi fokus banget gitu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu buat main, ya lo fokus buat main gitu. Lo nggak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi. Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat tidur, buat berhenti gitu sebentar. Padahal lo kan Oke, sudah selesai ya sampai di situ videonya. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya akan silakan untuk mengaktifkan mic-nya atau menulis pertanyaannya di kolom komentar atau kolom chat. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya. Aku Kak. Silakan Sri Ainun Citra Putri. Jadi kan gini, tadi kan abis dijelasin sama siapa Kak Henry. Kalau misalnya manajemen waktu tuh butuh komitmen. Nah, cara biar kita konsisten sama komitmen kita sendiri tuh gimana sih? Soalnya kan banyak banget nih orang yang udah manajemen waktunya tapi kayak ya masih nggak bisa gitu memegang teguh pendirian dia yang udah dia tulis di list dia gitu. Itu aja kali ya. Makasih. Makasih atas pertanyaannya, Saudari Ainun. Oke, langsung saja atau harus nambah dulu nih Kak? Untuk Kak Henry dan Kak Mutia. Boleh lanjut dulu deh. Lanjut dulu ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut kepada teman-teman yang lain. Mungkin yang ingin menambahkan atau bukan menambahkan ya, maaf. Yang ingin bertanya, silakan. Ayo, siapa nih yang mau bertanya? Pasti banyak nih pertanyaan dari teman-teman soal manajemen waktu. Kak, mau nanya dong. Ya, silakan Sasa Nareza. Kan gini, ini kan tentang manajemen waktu ya kan Kak. Apakah seberapa efektif sih journaling? Kan kita juga bisa ngejurnal buat ngebantu manajemen waktu kita dan membuat hari kita juga lebih produktif. Seberapa ngefek sih Kak ngejurnaling itu ke manajemen waktu kita juga? Gitu sih Kak, mau yang mau tanya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya langsung dijawab aja. Ya, pertanyaan itu aja ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, saya akan persilakan kembali. Nah, silakan untuk kepada Kak Henry dan Kak Mutia, mau jawab pertanyaan di mana dulu nih Kak? Oke, saya Kak Sri Ainun dulu deh. Oke. Henry jawab pertanyaan dari Saudari Sri Ainun dan Kak Mutia menjawab pertanyaan dari Saudari Sasa. Silakan kepada Kak Henry. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sri Ainun Citra Putri. Pertanyaannya sangat baik sekali ya, bagaimana cara kita untuk tetap komitmen walau kita sudah komitmen. Bagaimana sih tadi? Maksudnya itu ya, untuk tetap komitmen dalam diri kita sendiri ya. Walau kita sudah sering udah ngelis mengagendakan waktu kita sendiri. Nah, menurut saya itu atau berdasarkan tadi materi yang sudah dipaparkan, itu sangat penting bagaimana cara kita untuk mengkomitmen diri kita sendiri. Namun ketika kita sudah mengagendakan waktu, sudah komitmen dalam diri kita sendiri bahwa aku bisa akan melakukannya. Nah, cara kita sendiri ketika komitmen itu hilang,
ketika kita melakukan waktu itu, manajemen waktu itu sendiri, bahwa kita harus mengingat kembali apa tujuan utama kita dalam melakukan manajemen waktu itu sendiri. Nah, itu yang lebih utamanya adalah kita dituntut untuk tetap mengingat apa sih komitmen aku jika aku mengagendakan waktu ini. Itu sih menurut saya, kita harus lebih untuk mempertahankan motivasi jati diri kita, bahwa ketika aku bisa melakukan manajemen waktu ini berfungsi untuk mengembangkan diriku sendiri gitu. Walaupun banyak rintangan ya, ketika kita melakukan manajemen waktu itu banyak yang menggoda kita untuk tidak melakukannya. Nah, untuk pertanyaan tadi Kak Sasa, untuk journaling itu, untuk menanya seberapa efektif, menurut saya itu sangat efektif banget, karena dalam manajemen waktu itu kita dilatih bagaimana kita mampu merekreasikan pemikiran kita, tugas-tugas kita, itu sangat berfungsi sebagai pengingat bagi kita sendiri, Kak, seperti itu. Jadi sangat efektif banget menurut saya. Terima kasih, Kak. Maaf kalau ada yang kurang. Makasih Kak, terima kasih Kak Henry. Kepada Kak Sasa, saudari Sasa, apakah bisa diterima? Bisa membantu. Sebelumnya mungkin dari Kak Mutia ada yang ingin ditambahkan, Kak? Cuman mau nambahin sedikit, mohon maaf kalau kameranya saya tidak aktifkan, soalnya jaringannya lagi buruk ya. Gini, kalau pertanyaan yang pertama itu tambahan sedikit, semua itu tergantung dari niat kita ya. Kalau niat kita besar, ingin merubah, insya Allah pasti sesuatu itu bakalan bisa kita lakukan. Intinya dari situ aja. Seperti itu aja sih kalau dari saya. Oke, makasih Kak Mutia. Sama-sama. Gimana Kak Sasa, saudari Sasa, apakah jawabannya sudah cukup? Atau masih kurang? Nanti ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman peserta tentunya. Gimana Kak? Udah cukup ya Kak? Saya ingin menambahkan, bisa nggak? Oh iya, silakan. Saudara Rizaldi Ahmad. Tambahan sedikit sih. Misalnya kita udah ngelis jadwal kita mau ngerjain kuanti misalnya jam 5 ya, jam 5 sore ini. Terus kalau misalnya udah jam 5 itu ya cukup itu kayak hitung mundur gitu, 5, 4, 3, 2, 1, pas 1 itu langsung berdiri, langsung ngelakuin kegiatan yang udah kita list sebelumnya. Seperti itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizaldi Ahmad. Selanjutnya pertanyaan nomor 1 kayaknya udah dijawab ya. Pada saudari Ainun, maaf. Tadi udah diterima ya, udah. Saudari Ainun, gimana jawabannya tadi? Udah merasa cukup? Ini udah nggak ada nih. Oke, kita lanjut saja ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kembali. Bebas mau tanya ke siapa aja, Kak Henry, Kak Mutia, atau keduanya. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya tutup saja pelatihan hari ini. Itu ada pertanyaan Kak dari Kak Yosua. Ada pertanyaan, maaf, saya nggak lihat. Sepertinya di kolom chat ya. Oh ya, maaf ya Kak Yosua. Mau tanya Kak, cara mengatasi stuck dalam berbagai kondisi saat ingin mengerjakan tugas selanjutnya bagaimana Kak? Jadi susah tersusun rencana kegiatannya begitu, tapi gagal move on. Pertanyaan yang bagus. Gimana Kak Henry dan Kak Mutia?
Kira-kira jawabannya yang tepat seperti apa nih ya? Silakan kepada Kak Henry dan Kak Mutia. Coba kamu Tia dulu dijawab. Kalau saya pribadi sih ya nih, bentar saya baca ulang lagi pertanyaannya, saya pahami terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya agar tidak stuck pada satu pekerjaan saja? Kalau menurut saya pribadi, agar tidak stuck itu, yaitu dia niat kita. Kalau misalnya pekerjaan ini selesai, yang satu ini selesai, otomatis pekerjaan lainnya juga bakalan ikut selesai. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia saja. Yang saya lakukan adalah saya memikirkan kayak gini. Kalau saya ngerjain ini secara cepat, otomatis saya akan mengerjakan pekerjaan berikutnya lagi, dan pekerjaan berikutnya itu telah selesai, otomatis saya bisa mengeluangkan waktu saya untuk diri saya sendiri, bisa jalan-jalan, bisa kemanapun saya mau, setidaknya tidak ada beban pikiran saya lagi ketika saya jalan-jalan itu. Kenapa? Karena ketika saya jalan-jalan, memikirkan tugas yang masih belum kelar, itu tuh rasanya gak enak banget gitu, pengennya cepat-cepat pulang. Makanya, jadi saran saya sih yang lakuinnya tuh secara niatnya aja sih. Kalau misalnya memang niat ngerjain, ya dikerjain aja secara cepat gitu. Oke, terima kasih Kak Mutia. Kalau dari Kak Henry sendiri gimana nih? Oke, cara mengatasi stuck ini dalam artian macet ya, atau terhalangi dalam ketika dalam suatu kondisi. Nah, menurut saya nih, atau menurut materi tadi nih, bagaimana kita tetap bisa optimis atau semangat dalam melakukan tugas ketika kita stuck melakukan tugas tersebut. Nah, pasti kita sangat perlu di sini untuk kecepatan berpikir. Bagaimana manajemen waktu itu bisa tetap terjalan walau mengalami stuck dalam mengerjakan tugas. Nah, kita harus bisa berpikir lebih cepat lagi, bagaimana sih, apa yang harus aku lakukan ketika terjadi stuck ini. Nah, mungkin bisa jadi aku melakukan agenda yang berikutnya dulu. Nah, agenda yang sedang mengalami stuck itu bisa kita hentikan dulu sejenak. Nanti ketika udah ada jalan keluarnya, boleh kita lakukan kembali. Nah, itu yang akan atau dituntut dalam diri kita sendiri agar tetap agenda itu tidak terlewatkan atau agenda itu tetap berjalan sesuai yang sudah kita tentukan. Seperti itu Kak menurut saya. Nah, untuk tetap gagal move on ini, kita juga harus belajar merelakan ya, seperti itu. Kita harus bisa untuk melangkah lebih maju lagi, tidak mau jalan di tempat. Kita harus kembali memikirkan apa tujuan utama kita tadi dari manajemen waktu itu sendiri. Jangan mau gagal move on terus, harus bisa move on dong, seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Henry. Gimana Saudara Joshua? Sudah ada tanggapan ya? Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Oke, tadi kayaknya kita udah kelewatan praktik yang harus dipimpin oleh Kak Mutia. Untuk itu sekarang kita akan sedikit melakukan praktik ya dalam beberapa tips yang Kak Mutia sempat bagi tadi. Silakan kepada Kak Mutia. Kak Mutia. Iya, gimana soalnya suaranya putus-putus nggak kedengeran. Oh ya, lanjut praktik Kak yang sempat terputus tadi. Oh iya, benar. Teman-teman, saya di sini mau ngasih teman-teman satu praktik, di mana praktik itu yang mengenai prinsip SMART yang tadi saya bahas. Teman-teman bisa ngambil pulpen tidak? Sama kertas. Kalau tidak ada pulpen sama kertas, bisa ngegunain itu apa namanya? Note di HP-nya teman-teman. Ya. Nah, di praktik tadi itu kan ada prinsip SMART. Nah, teman-teman bisa menuliskan
target teman di jangka panjangnya seminggu ke depan apa aja sih yang teman-teman harus lakuin dan teman-teman bisa tempelkan itu dimanapun di meja belajar kah, di lemari yang di tempat-tempat dimana bisa teman-teman lihat setidaknya bisa. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Gimana? Lanjut Kak Mutia. Oh ya. Nah setelah itu teman-teman bisa membacakan tidak sedikit dari target-target teman-teman yang akan teman-teman capai untuk 1 minggu ke depan ini. Ada yang mau ngasih contoh misal gitu? Oke, sudah. Sudah Kak, boleh lanjut? Kalau sudah, teman-teman bisa baca sedikit tidak mengenai target-target teman-teman untuk 1 minggu ke depan ini. Biar kita tahu gitu di minggu ini teman-teman bisa mencapai apa aja sih, sedangkan minggu depannya apa lagi yang bisa teman-teman capai gitu. Saya tunjuk aja ya. Rivaldi Ahmad, gimana udah? Oh ya siap Kak. Itu target 1 minggu ke depan ya Kak? Gimana? Yang disuruh tulis itu target untuk 1 minggu ke depan gitu ya? Ya, secara spesifik ya. Kalau saya 1 minggu ke depan ini ngerjain itu sih UAS take home itu kuanti proposal itu. Terus yang kuali juga kan kebetulan UASnya juga take home kan. Jadi targetnya itu sih nyelesain dua mata kuliah tuh. Oh iya siap. Oke. Oke deh kalau seperti itu. Yang lainnya ada lagi? Ya sudah, kalau misalnya tidak ada saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Mutia. Sama-sama. Sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang tentang manajemen waktu nih teman-teman. Untuk itu saya mau tarik kesimpulan dari awal sampai akhir pelatihan kita hari ini. Oke. Kesimpulannya itu manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kita. Manfaat yang dapat diperoleh dari manajemen waktu yang baik yaitu mampu membuat prioritas pekerjaan, mengurangi kecenderungan untuk menunda, menjadikan hidup seimbang dan selaras, dan lebih produktif, serta membantu kita untuk mengevaluasi diri kita lebih baik lagi tentunya. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada pemateri yang sudah berbagi informasi dan pengetahuan baru mengenai manajemen waktu, dan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan. Dan terakhir, terima kasih juga kepada kakak-kakak Icebreaker yang sudah memberikan hiburan pada pelatihan hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sedikit kata-kata motivasi dari anonim sebenarnya, bukan dari saya. Oke, jika kamu membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan sebagian besar dalam hidupmu. Maksud dari kata-kata tersebut, dengan membuang-buang waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan yang mungkin saja tidak hanya mendatangkan banyak uang atau keuntungan, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi.
Oke, cukup sampai di situ saja pelatihan kita hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya ucapan untuk semuanya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kakak semua. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih Kak Rivaldi, Kak Sasa, Kak teman-teman semua. Selamat